Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 12 bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan mengenai subbab A, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada subbab ini Anda akan diajak untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap negara terkait kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada akhirnya, Anda dapat menunjukkan partisipasi dalam mengatasi berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dalam kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti beberapa yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas diri dengan kreatif dalam kehidupan, tentu saja dalam hal positif. Pada saat ini di Indonesia makin banyak lahir partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek dalam kehidupan ekonomi dapat kita ambil sebagai berikut. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal bagi negara kita, makin terbukanya pasar internasional bagi produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisien dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk membangun ekonomi. C. Aspek sosial budaya. Dalam kemajuan teknologi informasi ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat komunikasi secara langsung mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya cara hidup, pola berpikir yang baik maupun ilmu pengetahuan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya,
mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Berikut aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif dalam bidang ini yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan pengaruh per UU yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, hakim yang profesional, transparan dan dipertanggungjawabkan. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi, menjaga keamanan, kedaulatan dan ketertiban negara. Berikut sub bagian kedua, pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Selain mempunyai pengaruh yang positif, iptek melahirkan pengaruh yang negatif. Di antara pengaruh negatif yaitu sebagai berikut. Aspek politik. Dalam aspek politik, melalui globalisasi, sementara mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan dilahirkan oleh masyarakat Indonesia. Akibat hal tersebut terjadi penyalahartikan sehingga timbul terganggunya stabilitas politik nasional, memberi kebebasan dan tidak demokrasi kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika masyarakat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Pengaruh tersebut dari kemajuan iptek mesti diwaspadai, yaitu adanya munculnya gerakan radikalisme dan terorisme, kemudian merakit bom dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Berikut aspek ekonomi. Dengan kemajuan ekonomi tersebut berpengaruh negatif, Indonesia akan dibanjiri oleh barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Kemudian cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Kemudian makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas, yaitu menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedang yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Sektor ekonomi rakyat diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, penyerapan tenaga kerja, pola padat karya makin ditinggalkan. Aspek sosial budaya. Menurut aspek sosial budaya melahirkan pengaruh negatif, yaitu munculnya gaya hidup berkonsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya.
Ketiga, adanya sikap individualisme, sikap selalu mementingkan diri sendiri, bahwa mereka tidak memandang orang lain itu ada atau tidak, bermakna apapun tidak. Sikap ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Kemudian 4, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara kaya dan miskin. 5, munculnya gereja westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian biasa dipakai orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam negara kita, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. 6, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial. Makin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dalam hal negatif timbul kemajuan tersebut. Tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Demikianlah penjelasan submateri mengidentifikasi pengaruh kewajiban iptek terhadap NKRI, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian tuliskan pada buku catatan hal-hal yang terpenting mengenai materi tersebut. Tugas mengerjakan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, paket halaman 78-79. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya diucapkan terima kasih. Selamat pagi.